Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah يأتي الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي وما صل على سيدنا محمد وما صل على سيدنا محمد وما صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamati amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak RW 11 di lingkungan yang penuh dengan barokah ini, mudah-mudahan beliau panjang umur. Ketua-ketua lingkungan RT dari mulai RT 1, 2, 3, dan 4 yang hadir ataupun yang berhalangan, yang saya hormati dan saya doakan panjang umur barokah. Yang saya muliakan dan saya hormati Ketua DKM Mushola El Yasin Bapak Agus Salim merangkap sekaligus panitia. Atalallahu umrahu, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, barokah manfaat hidupnya. Yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim Ibu-ibu El Yasin, Ibu Ninu, panjang umur, sehat, barokah, manfaat. Yang belum saya sebut ingatkan Pak. Yang saya muliakan Ketua Panitia Pengajian Peringatan Muharram pada malam hari ini. Sama ketuanya? Sama juga, oke lah kalau begitu. Bapak Ibu hadirin yang mulia, Bu, seger kewarasan ta.
Nih lama tidak berjumpa, saya lihat wajah-wajah ibu-ibu di sini sudah mulai banyak berubah. Alhamdulillah ada mulai nampak glowing semua ini, masya Allah. Saya berhusnudzon, gimana? Yang glowing yang baru. Baru. Warga baru maksudnya. Oh ada warga baru. Ada warga baru, Bu. Oh banyak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handik Sirat. Saya asli Pati. Ibu-ibu yang baru kenal, saya Pati dan saya sudah punya istri. Anak 2 dan insya Allah tetap setia dengan satu istri. Bapak Ibu yang mulia, saya tidak membaca tema karena Pak Agus ngasih WA cuman disuruh ngaji Muharraman. Tapi tema yang di belakang ini saya lengkapin tidak hanya silaturahim, tapi ada 3 tema yang sekaligus malam ini yang mau saya bahas. Pokoknya jam 1 malam selesai, tahan tak tahan, duduklah ibu-ibu di situ. Iki sing arep tak ombe sik sing endi to? Insyaallah. Bandrek Mbah. Ben orang ngantuk. Alhamdulillah ya Allah. Ngateni jane sampean njaluk tulung iki sampean tutup kalih donga langsung. Kula pun siap nih, Pak. Wasine ngantuk epol. Bapak Ibu yang mulia, saya sebelum menyampaikan apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini, saya ingin memastikan dulu supaya semakin jelas pengajian kita kemana arahnya. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ibu-ibu sehat? Sehat? Masih semangat? Alhamdulillah. Kalau ibu sempat bilang tak semangat, saya pamit undur diri, saya pulang. Karena saya sudah duduk di sini, sudah cukup menjadi syarat untuk menyampaikan pengajian. Bunda-bunda yang solehah yang hadir di hadapan saya bertanya, mohon dijawab dengan jujur. Kira-kira manusia hidup di dunia ini bisa nggak hidup dengan sendiri? Tanpa bantuan orang lain. Tanpa harus interaksi dengan orang lain. Tanpa harus membangun hubungan dengan orang lain. Bisa apa tidak? Saged napa mboten? Menurut Pak RW gimana? Bisa nggak Pak RW? Nggak bisa toh? Maka manusia ini bitifakil ulama. Maka dia adalah makhluk sosial yang Allah ciptakan kita hidup ini dalam alam mujtama. Ya tak titeni bocah-bocah cilik-cilik sing do mlayu-mlayu iki gedene tak dongakno dadi kiai kabeh. Bocah cilik-cilik, apal Bu? Alamate, ayo coba Bun, 1 bait aja. Ayo, saged napa mboten? Yang begini loh Bu. Saya nggak bisa masalahnya. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kita ini manusia hidup harus memiliki interaksi. Ada hubungan-hubungan yang harus kita bangun. Ada wujudus silah. Ibu-ibu cek sound. Suara saya ini jelas apa tidak? Kalau kurang jelas tak suruh gedein lagi ini. Pak RW, fullkan aja volumenya Pak RW. Meledos salone. Bin suaraku orang kalah karo suarane bocah-bocah cilik-cilik lho. Baik, sepakat ibu-ibu, manusia itu tidak bisa menyelesaikan urusannya sendiri dan dia perlu dengan yang lain. Baik, karena ini bulan Muharram, saya ingin bercerita sedikit tentang awal penetapan Muharram dan apa yang menjadi kunci sukses dalam bulan Muharram dan 14 abad yang silam pernah dilakukan dan pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Bapak Ibu yang mulia, lamma hajaron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita mulai. Bismillah, agak serius sedikit supaya nanti setelah pengajian ini saya berharap ada perubahan. Ada perubahan yang diinginkan sebagaimana perubahan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya tanya, ibu-ibu mau berubah atau tidak? Yang siapa yang biasanya berubah itu ibu-ibu? Yang suka berubah siapa? Power Rangers. Ibu paham betul. Awak nanya serius, ibu jawabnya setengah main-main. Baik ayahanda ibunda, bapak ibu yang mulia, monggo kita ngaji sareng-sareng biar ada ta'asurul ilmi, ada ilmu yang bisa kita bawa pulang, ada tahwil, ada perubahan yang bisa merubah kehidupan kita. Nabi SAW itu 13 tahun di Mekah. Wa amal ahdul madani, periode dakwah itu 10 tahun. Dihitung kapan? Ba'da hijratin Nabi SAW, semenjak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika beliau berada di Madinah, apa yang ditanamkan dan apa perkara yang pertama kali dikuatkan oleh Nabi di tengah-tengah kaum Ansor dan Muhajirin yang ada di kota Madinah? Ada 3 hal. Bapak Ibu yang mulia, wonten 3. Ada 3 salah satu umur, salah satu usul, ada 3 pondasi dasar yang dibangun oleh Nabi di tengah kaum kehidupan sahabat beliau. Dan dengan 3 ini Nabi mendapat kejayaan. Dengan 3 perkara ini bunda-bunda soleha, sahabat semuanya mendapat kemuliaan dan kesuksesan. Ibu-ibu semuanya pengen sukses apa tidak? Pengen selamat apa tidak? Hidup ini perlu kejayaan apa tidak? Dunia akhirat perlu apa tidak? Maka 3 ini, Bapak Ibu yang mulia, jom, monggo sareng-sareng. 3 perkara, 3 asas, 3 dasar yang 14 abad yang silam diletakkan pertama kali oleh Nabi SAW ketika beliau mengawali dakwah di kota Madinah. Dan dengan 3 asas ini Allah berikan pertolongan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wis adem e. Nggih. Tak pikir cepet wadem rupanya nek kipas ning mburi. Tuki pundi wau? Bu iya Pak Nek cara nggonku ora buke, mae. Mboke, wong Pati mae apa mboke? Mboke. Wis padha bae. Wis kaya kowe. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin berbagi kebaikan, ta'asurul ilmi. Ada pengaruh ilmu yang bisa merubah keadaan kita, akhlak kita, ibadah kita, dunia wa ukhra, dunia akhirat kita. 3 hal yang harus kita siapkan ketika mengawali tahun baru Islam 1445 Hijriah. Yang pertama, dari awal sudah kami sampaikan Bapak Ibu yang mulia bahwa manusia itu hidup tidak bisa hidup sendiri. Dia pasti memerlukan sesuatu yang lain. Yahtaju ila syai'in akhar. Tidak ada seseorang manusia yang bisa hidup sendiri. Pasti dia perlu dengan yang lainnya. Nah, interaksi hubungan manusia ini ada 3 arah. Jom Bunda Soleha, wonten 3 arah di mana kita harus membangun hubungan. Ada berapa Ibu? 3. Ayo Bu, agak serius dikit Bu. Saya ini ngantuk-ngantuk tak belain sampai di sini nih. Jadi ada 3 arah, salah sujihatin, ada 3 arah yang harus dikuatkan hubungannya. Pertama, as-silatu bainal abdi wa rabbih. Yang perlu diperbaiki, dikuatkan kembali adalah hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, as-silatu bainal abdi wa nabiyhi. Yang kedua, hubungan kita yang harus kita kuatkan adalah hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang ketiga, as-silatu bainal abdi wa ghairi, hubungan seorang manusia dengan sesama
ada 3 arah hubungan yang harus diperbaiki oleh setiap orang beriman. 1, hubungannya dengan Allah. Yang kedua, hubungannya dengan Rasulullah. Yang ketiga, hubungannya dengan sesama manusia. Bisa diterima ya Ibu? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi apa yang saya inginkan berarti Allah kabulkan. Saya ingin apa yang kami sampaikan ini bisa diterima dan ada bekas dalam kehidupan kita. Jadi Bunda Solehah, target tahun baru ini, Muharram ini yang pertama, kuatkan takwiyatul alaqah kita. Kuatkan hubungan kita satu dengan Allah. Setelah dengan Allahnya selesai, yang kedua, hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, hubungan kita dengan sesama manusia. 3 ini insya Allah 3 jam. Ibu kuat tak kuat, mohon tahan, jangan geser dari tempat duduknya. Sebelum saya berdiri dari tempat duduk saya. Walaupun makanan sudah menggoda, itu tekwan apa empek-empek toh? Tekwan ya? Gulai kambing. Pak RW, kalau kita tutup doa gimana Pak RW? Cocok Nanti kita lanjut Muharram tahun depannya aja kan, mukodimahnya tahun ini, isinya nanti tahun depan. Saya tanya ke Aki-Aki, kalau gulainya oke, saya tutup doa ini. Aki-Aki. Ki, gimana Ki? Baik, monggo sarang-sarang. Yang pertama, as-silatu bainal abdi wa rabbi. Orang kalau mau hidupnya sukses, tinggal ia dimanapun tempatnya. Kalau 3 ini dilakukan, maka selesai semua urusannya. Yakin itu. Dia perbaiki hubungannya dengan Allah, dia perbaiki hubungannya dengan Rasulullah, dia perbaiki dengan hubungannya sesama manusia, maka selesai semua urusannya. Percaya apa tidak Ibu? Kalau nggak percaya, saya ngambek loh. Percaya apa tidak? Percaya. 1. Lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan Quran lagi. Sirah. Ilal Madinati au ilal Yasrib. Fil adin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi belum dinamakan Madinah, masih disebut Yasrib. Nabi datang. Kemudian apa yang pertama kali dilakukan dan ditekankan oleh Nabi? Fa'amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu limuhafadzatis awatil khamas. Dan pertama kali Nabi datang sampai ke Madinah, maka pertama kali perkara yang ditekankan oleh Nabi itu menjaga sholat 5 waktu. Ayo. Apa Ibu? Sholat 5 waktu. Nyapa Pak? Pakai mic 2. Oh, saya pikir suruh pakai mic 2 ini, Masya Allah. Jadi pertama kali perkara yang diperintahkan, ditekankan oleh Nabi, muhafadzatus sholawatil khamsi. Pertama adalah jaga sholat 5 waktu. Kenapa? Li'anna fiha au kanat fiha as-silatu bainal abdi wa rabbi. Karena dalam sholat itu ada hubungan interaksional antara seorang hamba langsung dengan Tuhannya. Biduni wasitotin, yang mana hubungan ini tanpa perantara dengan sesuatu apapun, langsung antara kita dengan Allah Subhanahu, itu hanya sholat. 5 waktu, khamsu awqat minad duhri summal maghribi summal asri summal maghribi.
Cek sound. Oke. Saya lanjutkan. 5 waktu, ayahanda, ibunda, bapak, ibu semuanya. Jom, kalau mau selesai urusan, apapun semua dimudahkan oleh Allah, maka jom sholat 5 waktu dijaga. Muharram, maka dakwah Nabi pertama kali yang beliau sampaikan di kota Madinah. Setelah beliau masuk kota Madinah, maka perkara sholat 5 waktu. Kenapa Nabi SAW memerintahkan menjaga sholat 5 waktu? Karena untuk mendapatkan suksesnya dakwah, kekuatan spiritualnya para sahabat tidak mungkin akan diraih kecuali setelah melakukan sholat 5 waktu. Ayo, apapun masalahnya sholat 5 waktu. Apapun keinginannya selesaikan dengan sholat 5. Apapun cita-citanya capai dengan sholat 5. Ayo. Wa amal barohin, adapun bukti-bukti bahwa pertama kali yang ditekankan oleh Nabi itu sholat 5 waktu. Wattafaqa al-mu'arrikhuna, dalam kitab-kitab sirah disebutkan Bapak Ibu yang mulia bahwa Nabi ketika sampai di kota Madinah, awwalu syai'in alladhi akadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertama kali perkara yang ditekankan oleh Nabi itu iqamatus sholawatil khamsi, menjaga menegakkan sholat 5 waktu. Wa awwalu syai'in alladzi banahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kali Nabi datang ke Madinah, pertama kali sesuatu yang dibangun oleh Nabi itu masjid kejeknya orang awakku. Nabi datang ke Madinah tidak nyari kaplingan. Nabi datang tidak nanya mana tanah yang kosong aku mau buat rumah untuk keluargaku, tidak. Tapi Nabi bertanya mana tanah yang diwakafkan kita buat masjid. Wa awwalu syai'in alladzi banahun Nabi al-masjidu. Pertama kali sampai di kota Madinah, bangunan yang ditegakkan maka itu adalah masjid. Dan ibu-ibu, bapak-bapak pasti tahu adanya masjid untuk tempat sholat. Itu artinya dalil petunjuk bahwa perkara yang pertama kali ditekankan oleh Nabi itu sholat. Kenapa sholat? Dalam sholat ada hubungan interaksional antara seorang hamba langsung dengan Allah Subhanahu. Ini satu. Wa awwalu masjidin alladzi banahun nabiyyu. Pertama kali masjid yang dibangun oleh Nabi inda kudumihi bil Kuba'i au bi ahlil Kuba. Maka Nabi datang dari Mekah masuk Madinah. Tanah yang dipijak pertama kali oleh beliau itu tanah Kuba. Bi ardi Kuba. Bi ahli Kuba'a. Maka Nabi masuk di sana. Wa awwalu syai'in alladzi banahu fil Kuba'i. Maka pertama kali yang dibangun di tanah Kuba namanya yaitu Masjid Kuba. Wa awwalu sholatin sholat Nabiyu fi hadal masjidi sholatul fajri. Dan sholat pertama kali yang dilakukan Nabi setelah di Madinah dilakukan secara berjamaah itu sholat subuh. Nabi datang ke Madinah, masuk tanah Kuba, langsung buat masjid, nama masjidnya Masjid Kuba. Pertama kali sholat yang ditegakkan oleh Nabi, jamaatan ma'asabi, berjamaah dengan sahabatnya, namanya sholat subuh, wahiyya sholatul fajri. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan sampai di pusat kota Madinah pada waktu itu. Wa awwalu syai'in alladzi banahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ibu hafal Maulid berjanji. Maulid berjanji hafal. Maulid hafal. Maulid Nasar hafal. Betul. Terserah ibu-ibu lah. Napa ki sak karepmu ngoten?
Jadi setelah masuk Madinah, awwalu syai'in alladzi banahu fiha. Maka setelah di Madinah, Nabi di tengah kota, pertama kali yang dibangun oleh Nabi adalah masjid lagi. Maka kemudian para sahabat yang orang-orang min agniya'i ashabi minal ansori, orang-orang yang kaya dari kalangan Ansor, mereka menawarkan tanahnya, ya Rasul, khud ambil tanahku ya Rasul untuk engkau jadikan masjid. Berebut semua orang untuk mewakafkan tanah mereka untuk dibuat Masjid Nabawi. Saking banyaknya orang yang berebut untuk wakaf, Nabi mengambil satu keputusan. Apa kata beliau? Biarlah ontaku ini yang berhenti. Di mana ontaku berhenti di tanah itu, maka tanah itu yang akan aku buat masjid di atasnya. Pas kebetulan sampai di satu tanah yang lapang, maka di tanah itulah dibangun Masjid Nabawi hatta ilal ana, sampai di zaman sekarang. Yang pernah umroh pasti pernah masuk Masjid Nabawi. Pengen umroh apa tidak? Pengen sangat apa hanya pengen? Ibu sudah ngamalin surah apa? Ayo. Ibu sudah ngamalin baca surah apa? Al-Had. Wa adzin fin nasi bil haji. Itu kunci supaya cepat dapat duit. Pakai surah apa? Gadean. Orang cepat dapat duit ya gade. Surah Tanah. Lu serius? Yang mau bareng saya insya Allah bulan November. Ibu ada yang mau umroh bareng saya? Saya aja digratisin orang, masa saya digratisin orang? Tak dungakno gratis. Tak dungakno bojone sampean untuk rezeki nomplok terus sampean langsung diumrohke. Amin. Yang kenyaminya. Bojone sampean ada atau di sini? Nah, nanti suaminya teko, bojone teko mikir iki bojoku njaluk umroh ya. Jadi, lu istri soleh kayak gitu. Minta umroh bukan minta gelang. Betul nggak, Bu? Itu namanya istri soleha. Minta ziarah Mekah Madinah. Dia nggak minta perhiasan, nggak minta gelang, nggak minta kalung, nggak minta cincin, mintanya umroh. Habis umroh belikan gelang sama kalung. Wis podo ae rek nang ngono. Alasan ae. Wa awwalu sholatin shallahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tes. Udah 3 mic saya tes semua. Nanti tahun depan kalau diundang lagi saya bawa sound system sama mic sendiri dari rumah ya. Tes. Monggo kita lajengaken Bapak Ibu yang mulia. Artinya bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan agar umat dan sahabatnya menjaga sholat 5 waktu. Itu buktinya adalah di mana Nabi sampai di kota Madinah, masjidlah pertama kali yang diperhatikan oleh beliau. Masjid adalah bangunan yang pertama beliau tegak. Sarana untuk beribadah, sarana untuk sujud, sarana untuk menyembah Allah. Supaya apa? Setiap orang punya hubungan langsung dengan Tuhannya. Supaya setiap orang beriman punya hubungan khusus dengan Allahnya. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Ibu kalau sholat itu hakikatnya membangun hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ada mantaroka sholata amdan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, hakikatnya dia sedang melepaskan hubungannya dengan Allah Subhanahu. Insya'a, kalau Allah berkehendak maka Allah mengampuni, tapi kalau Allah berkehendak maka Allah akan mengazabnya. Wal iyadu billah min dalik. Bapak Ibu yang mulia, pertama kalau hidup ini ingin senang, hidup ingin diperbaiki oleh Allah, semua masalah diselesaikan oleh Allah, maka pertama kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu dengan cara sholat. Ngaji sama saya itu gampang, mudah diingat. Hubungan kita dengan Allah maka dengan sholat. Wasani yang kedua Bapak Ibu yang mulia,
hubungan dengan Allah selesai, terutama dengan sholat 5 waktu. Maka yang kedua yang harus kita kuatkan, as-silatu bainal abdi wa nabiyih, maka hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sahabat mereka langsung melihat Nabi. Wahum yu'minunan nabiyya wa yarawnan nabiyya. Mereka hidup di zaman Nabi, melihat langsung Nabi, beriman kepada Nabi, yaktadunan nabiyya, mengikuti Nabi, yattabi'unan nabiyya. Maka orang-orang di zaman itu mereka dengan iman yang sempurna. Kenapa hubungan mereka kuat? Langsung melihat Sekarang 14 abad yang silam, Nabi sudah wafat, Nabi jasad yang agungnya ada di Madinah, tapi secara barzakhi, maka jangan sampai kita tidak memiliki hubungan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya Pak Kiai, apa caranya? Kalau dengan Allah maka dengan sholat, kalau dengan Rasulullah dengan sholawat. Gampang toh, Allahnya dengan sholat, Rasulnya dengan sholawat. Li'anna fis sholati ala nabi kanat fiha. Karena di dalam sholawat yang kita persembahkan untuk Nabi, kanat fiha asilah, ada hubungan yang menghubungkan antara bainal abdi wa nabi, seorang hamba dengan nabinya. Irtibatur ruhiyu, ada hubungan rohani antara rohani kita dengan rohaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna sholataka ma'rudatun alayya. 14 abad yang silam Nabi pernah dawuh, panjenenganipun ngendika, sesungguhnya solawat kalian itu setiap saat dihidangkan di hadapanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan nabinya punya hubungan. Cara menguatkannya, fa'aksiru bisolati alaih, perbanyak bersolawat. Jadi dengan Allah kita melakukannya dengan solat, dengan Rasulullah hubungannya dengan solawat. Sama-sama diawali dengan huruf sod, solat, solawat. Wasalisu yang ketiga, kalaulah kita ingin hidup ini dimudahkan oleh Allah, sukses diberikan oleh Allah, an-najahu wassalamatu wassa'adah, kuatkan sholatnya sebagai bentuk hubungan kita dengan Allah, kuatkan sholawatnya untuk mengikat hubungan kita dengan Rasulullah. Dan belum cukup, ada satu lagi, alaqah hubungan, as-silatu bainal abdi wa ghairih, hubungan kita dengan sesama manusia. Suami dengan istri dengan ayah dengan anak, anak orang tua dengan anak, anak dengan orang, adik beradik, abang dengan adiknya, adik dengan kakaknya, tetangga dengan tetangga. Ini hubungan. Kalau ini kita lakukan, maka Allah akan berikan kemudahan dalam semua urusan kita. Sholat yang kita lakukan, sholawat yang kita baca, dan yang ketiga hubungan dengan sesama manusia. Dengan cara apa? Solusinya, fa'alaikum bisilatirrohmi, atasmu menjalin hubungan kekerabatan dengan cara silaturah. Semuanya hurufnya shot, 3 shot. Shot yang pertama shot yang kedua sholat, shot yang ketiga silatur, selesai. Ya, sampun cekap ke Pak RW. Lampun namung 3 mawon. Kuncinya hanya 3, salah satu mafatih, mim mafatihi sa'adati wan najah. Orang mau hidupnya senang, mudah urusan, kuncinya namung 3 mawon. Perbaiki hubungannya dengan Allah, menjaga sholat 5 waktu. Perbaiki hubungannya dengan Rasulullah, perbanyak sholawat. Perbaiki hubungannya dengan sesama manusia, silaturahminya dikuatkan. Kalau sudah silaturahmi nggak ada masalah. Kenapa ada masalah? Kenapa ada kedengkian, gumunan, macam-macam? Karena nggak pernah silaturahmi. Betul apa tidak? Yang sering kasut dengki, nyebar omongan gosip, itu biasanya orang-orang yang pernah saling silatur. Betul apa tidak? Tapi kalau yang saling yazuruna ba'duhum ba'du, saling mengunjungi, saling menyapa, saling menanyakan kabar, insya Allah nggak ada masalah.
Ayo. Yang sering ngukrek dengan kas musola masjid itu orang yang sering ke masjid atau yang nggak pernah ke masjid? Pak, Aki. Orang yang suka nanyain kasnya ini dikemanakan. Itu orang yang suka sholat di masjid, di musola atau yang nggak pernah ke masjid. Setahu saya nggak pernah ke masjid. Orang yang nggak pernah kumpul majelis jamaah taklim ibu-ibu. Usinya luar biasa. Dia ikut majelis taklim tuh supaya dapat seragam. Lah betul ini, ibu-ibu itu luar biasa ekstrimnya. Semuanya pakai seragam. Majelis taklim pakai seragam. Babul khairat pakai seragam. Yasinan pakai seragam. Kendurian pakai seragam. Kompang hadroh pakai seragam. PKK pakai seragam. 17-an pakai. Makanya saya lihat wajah bapak-bapak di sini kusut aja nih, ya Allah. Dari tadi ngantuk semua. Rupanya ditagih seragam sama ibu-ibu semua nih, ya Allah. Langge. Mudah-mudahan 2029 saya bisa belikan seragam ibu-ibu semuanya. Cuman dapilnya nggak sampai sini. Batam Kota Lubu Baja masalahnya. Nggak harus nyoblos ya? Oke lah, doakan saya 2029 naik untuk legislatif Batam 1. Alhamdulillah. Dalam bayangan. Saya ini nggak ada model tipikal anggota dewan tuh. Saya ini orangnya seakenan, tahu seakenan Bu? Nggak tegaan. Makanya mental-mental kayak saya tuh nggak layak duduk di sana. Saya cukup kumpul ibu-ibu, bapak-bapak, ngaji dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu saya lebih senang daripada duduk di anggota dewan. Kalau saya udah duduk di sana, sampai nggak bisa ngundang saya lagi Bu. Pak Agus telepon, Pak Kiai di mana? Pak KH, gitu. Bukan Pak Kiai, Pak KH. Gitu. Pak KH di mana? Oh saya lagi reses. Reses di janda muda. Itu masalah juga. Jadi sulit nanti, makanya saya cukup seperti ini. Satu hari bisa 5 kali pindah tempat. Dari subuh tadi ini yang kelima Bu. Makanya saya udah agak lemes begini. Dari mulai habis subuh, kemudian habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis sisa ke sini. Dari hotel, Haris, kemudian ke Bukit Tanjung Uma, perumahan mewah elit itu, kajian, pengajian, ibu-ibu sosialita. Loh serius ini Bu, saya diundang juga sama mereka. Saya tak mampu melihat tas-tas branded mereka itu. Ibu tahu tas branded mereka, bawa tas tuh satu paling bagus tas itu mereknya apa Bu? Hermes. Saya baca itu Hermes. Luar biasa. Sepatunya Ibu pengen tahu? Yang jinjetnya itu setinggi ini. Ibu-ibu sosialita. Saya rutin diundang oleh mereka. Tapi lama-lama adem panas juga saya. Ini saya lebih suka diundang ke tower ini. Lebih menenteramkan. Masya Allah. Serius ini ibu. Ini serius ini Aki. Masya Allah. Sampai mana tadi? Hermes. Saya mau ngomong terus terang itu takut bapak-bapak di sini nanti sampai di rumah. Mbok yo saya nih bang sekali-kali belikan Hermes gitu. Ya KW3 nggak masalah, made in China kan nggak masalah juga. Orang istri saya aja kalau itu saya akalin kok. Kena goyang nyari yang KW3 itu cukup 120.000. Itu pun saya carikan yang afkiran. Tahu Ibu afkiran? Dipakai 1 bulan, digaruk ngelotok. Itu udah senangnya luar biasa. Makanya bapak-bapak kalau istrinya minta tas yang agak branded, belikan yang afkiran. Itu ada, tak kasih tokonya nanti alamatnya. Tapi jangan ngajak istri. Bun, lanjut. Mbok ya suruh tutup dengan doa gitu sekali-kali. Orang udah sering ngaji ke sini, masa mau dipeleter sampai 2 jam. Mbok ya kasihan. Oh ini Pak Kiai udah sering ke sini, cukup setengah jam aja kayak kultum. Oh saya kan terima kasih banyak kalau gitu. Ya Allah, kasihan sekali saya Bu. Jadi hubungan ini yang ingin kami titik beratkan. Yang ketiga ini alaqah hubungan sesama manusia. Kalau sudah silaturahmi semuanya urusan akan selesai. Kalau nggak percaya tanya sama Pak RW. Masalah terjadi karena tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi berarti tidak ada silaturahmi. Betul apa tidak? Suami istri
hidupnya kok abnormal. Tahu abnormal? Suami pendiam, istri pendiam. Pelit bicara. Nanya 2 kali, dijawab 1 kali. Ayang beb. Ibu-ibu di daerah sini kalau suami manggil apa? Ayang juga. Pak. Nek nyeluk bojone apa tuh? Abi sama Umi. Masya Allah ini. Islami sekali ini Masya Allah. Bun. Assalamualaikum. Saya tanya dan tolong jawab dengan jujur. Ibu-ibu masih punya suami? Masih hidup? Sehat? Ibu cinta enggak ke suami ibu? Serius? Saya tanya, prosentase cinta ibu ketika pertama kali dinikah sama suami dengan sampai sekarang ini berubah atau bertambah atau berkurang? Ayo, jujur, jangan bohong. Bertambah atau berkurang? Bertambah parah atau gimana? Tergantung, tanggal muda begitu. Tanggal muda cinta 100%, tanggal tua 50% gitu. Pantesan bapak-bapak ini banyak sesak napas semuanya nih, Masya Allah. Sesak napas kadang rokok atau karena bukan. Dari tadi saya nggak nyapa bapak-bapak. Sebelah sana Pak, Assalamualaikum. Bapak sehat? Masih punya istri Pak? Berapa? Walah gayane loro. Wah, siji ketekeran. Berapa Pak? 1. Masih sehat? Masih. Alhamdulillah. Saya tanya, bapak-bapak di sini ke istrinya masih cinta 100% atau sudah berkurang? Walah, ora wani ngaku. Takut engko nek nang omah diomeli sing wedok. Silaturahmi tidak hanya antara lingkungan, tetapi suami istri membangun hubungan interaksional. Ibu-ibu punya suami, kalau ditanya 2 kali jawabnya sekali, enak apa tidak? Bang, teh panas di belakang loh bang. Abang kalau mau minum tinggal ambil, abang kalau nak makan nasi goreng tinggal pesen. Oke. Jawabnya cuman oke. Ibu sakit hati apa tidak? Kadang tak jawab malah. Di WA panjang sampai ngetiknya sampai jempolnya jari-jarinya jempol semua. Saking capeknya. Dibalas oke. OTW. Iya. Kadang saking panjangnya dia cuman kasih emoji. Jempol. Ibu ngetiknya sampai jempol jari ini jempol semua. Saking capeknya ini, bengkak semua. Tiba-tiba suami cuman kirim emoji jempol. Ada ibu-ibu yang punya suami seperti itu? Ada Bu. Orangnya datang. Tunjukkan ke saya. Kalau mau diruqyah sekarang, saya ruqyah sekarang. Mumpung saya lagi semangat ruqyah ini. Jangan, itu suami kita. Jadi Bapak Ibu yang mulia, min ahammiyati silaturahmi bainana. Di antara kita ini penting silaturahmi. Karena silaturahmi itu sebagai awal pembuka hubungan. Orang kalau sudah silaturahmi, kebaikan-kebaikan yang lain nanti akan nyusul. Wujudut ta'awun, adanya tolong menolong, itu karena adanya silaturahmi. Betul nggak Pak RW? Leres toh? Ibu-ibu saya tanya, ada 2 orang teman yang sama-sama datang minta tolong minjam duit. Yang satu sering datang ke rumah, yang satu tahun sekali just hello. Itu pun 1 tahun sekali belum tentu. Yang ditolong dulu mana? Yang setiap saat berinteraksi atau yang setahun sekali belum tentu. Itu fitrah. Betul apa tidak? Itu hereditas, insting pembawaan manusia. Orang yang punya interaksional dengan kita yang rutin, itulah yang kita kedepankan. Ini silaturahmi. Wujudut ta'awun ba'da silaturahmi. Setelah silaturahmi kita buat, ada unsur saling tolong menolong. Tak mungkin kita menolong orang yang tak dikenal. Wujudut tarohum, adanya kasih sayang. Saling menyayangi. Ibu-ibu sanggup gak suruh menyayangi orang yang gak dikenal? Bisa mencintai orang yang gak dikenal? Bun,
Cintai orang yang nggak kita kenal bisa apa tidak? Makanya silaturahmi, setelah silaturahmi setelah saling mengenal makanya ada namanya ta'aruf. Jangan pacaran, namanya ta'aruf. Supaya apa? Adanya saling mengenal setelah Saya tanya ibu-ibu, waktu suami sebelum menikahi ibu-ibu datang nggak ke rumah orang tua? Silaturahmi apa tidak? Ini pentingnya silaturahmi. Jadi kalau silaturahmi sudah dibuat, ada tolong menolong di antara sesama kita. Ada kasih sayang yang terwujud di tengah-tengah kita. Ada cinta yang terwujud di antara bainal mukminin. Krit-kritan dok, mulai pedot tangannya. Jatuh. Allah. Saya itu sampai sekarang masih memimpikan punya anak laki-laki. Saya punya anak diberikan oleh Allah 2 perempuan. Jadi kalau saya nengok anak laki-laki begitu bawaannya pengen adopsi aja. Ini kalau nggak diambil saya bawa pulang loh. Saya taruh mobil terus saya adopsi. Habis itu maknya nyusul. Kau balikkan gak anakku Pak Ustadz? Nah, tak jadi. Bapak Ibu yang mulia, kunci sukses ada 3. Kalau ibu lakukan 3 ini sama dengan apa yang pernah dikerjakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Yang pertama, kuatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu dengan cara 5 waktu. Kuatkan hubungan kita, interaksi kita dengan Rasul dengan cara solawat. Solawat itu menghubungkan rohani kita dengan rohaninya Rasulullah. Kuatkan hubungannya dengan sesama manusia dengan cara silaturahmi, silatul qurabah. Karena dalam silaturahmi maka akan menjadikan sebab wujudut ta'awun, adanya kekuatan untuk saling tolong menolong. Daf'ul hikdi wal hasud, dan silaturahmi akan membuang kedengkian, menolak hasud dan dengki yang ada di tengah kita. Sifat curiga semua akan hilang ba'das silaturahmi, setelah seseorang itu saling bersilaturahmi, adanya komunikasi. Dan majelis-majelis seperti ini sarana wasilatun min ba'dil wasail lisilatil qurabah, dibuatnya majelis orang saling bertemu, saling bersalaman, saling berangkulan, saling memberikan berbagi kebaikan. Ada makanan yang dihidangkan, ada sedekah yang dilakukan, ada silaturahmi yang dikuatkan, ada ilmu yang disampaikan. Maka majelis-majelis seperti ini, jom kalau bisa dilestarikan. Muharramannya, PHBI-nya, kajian rutinnya, supaya ada wasilah media untuk seseorang dan yang lainnya untuk selalu saling bertemu dan silaturahmi. Yang sifatnya sosial kemasyarakatan, ada yang sifatnya sosial keagamaan, semuanya sama, jangan dibeda-bedakan. Karena sebagian orang kalau sosial keagamaan dia berangkat, tapi kalau sosial lingkungan mereka tak berangkat. Ada. Kalau kerja bakti di masjid berangkat, tapi kalau membersihkan got gorong-gorong tak berangkat dia. Padahal sama, yang gorong-gorong itu an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah pangkal daripada iman. Orang yang beriman satu, kegiatan masjid berangkat, kegiatan lingkungan juga harus berangkat. Jangan dibeda-bedakan. Yang berangkat di lingkungan karena Allah, ngangkat cangkulnya bismillah, dapat pahala ibadah. Muraiyah, menjaga kesehatan itu ibadah, menjaga kebersihan itu ibadah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu bagus, indah, menyukai keindahan. Innallaha thayyibun, Allah itu baik, menyukai kebaikan. Dan Rasulullah itu juga menyukai keindahan. Nabi menyukai sesuatu yang indah, yang wangi, yang bersih. Itu sunnah, fitrah manusia. Makanya kalau kita tinggal di lingkungan, kok silaturahminya dikuatkan. Bahu-membahu, tolong menolong. Tidak ada hasud dengki, tidak ada caci maki bulian. Semuanya guyub rukun. Kenapa? Adanya silaturahmi. Betul apa tidak ibu-ibu? Sepakat apa tidak? Baik. Yang berikutnya, perkara yang harus ditekankan ketika kita menghadapi memasuki tahun baru Hijriah. Saya tak lihat jam dulu Bapak Ibu yang mulia. Pak RW jam 10 ya Pak RW. Enggak,
Saya ceramah tadi jam berapa? 9 kurang 1/4 ya? Sampean lanjut ya. Aku wis ngos-ngosan. Monggo sarang-sarang kita lajengaken sedanten Bapak Ibu ingkang kinurmatan supados jangkep menapa ingkang dados atur kawula. Paham gak paham resikonya gak jadi orang Jawa. Sing wong Padang takok karo wong Jawa, kuwi ngomongnya ustaz apa kuwi? Wis mbuh ra roh, agejeknya ustaz kok. Nah. Yang perlu diperhatikan min a'malil muhimmah, perkara yang penting yang wajib diperhatikan oleh orang beriman dalam setiap mengawali tahun barunya. Selain menguatkan takwiyatul irtibat, menguatkan hubungan antara hubungannya dengan Allah langsung, dengan nabinya, dengan sesama saudaranya. Maka yang kedua, yang perlu kita perhatikan, tahqiq memastikan al-maqamat. Yang pertama, al-maqamat kedudukan, wal ahwal posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jom masuk tahun baru Hijriah ini ada tugas yang kedua selain menguatkan hubungan tadi, yang kedua kita melihat muhasabah, tapi muhasabah yang saya maksudkan adalah muhasabah menurut ulama ahli tasawuf, ahli thariqah. Apa yang dihitung dan dilihat kedudukan kita di hadapan Allah. Bun, Bu Assalamualaikum. Ibu-ibu upamanya nih, umpami. Dikembalakan dening Gusti Allah di masar, dihisab, dimasukkan kelompok golongan. Orang beriman yang mukminu haqqo, orang yang beriman dengan iman sempurna. Ada orang yang beriman setengah, sungguh-sungguh, setengah iman. Ada orang yang iman kazzarroh, yang imannya hanya sebesar biji sawi. Kira-kira ibu nanti kalau dihisab di hadapan pengadilan Allah, ibu masuk kelompok orang yang imannya seperti apa? Yang totalitas penuh 100% atau yang 50% atau yang hanya 1%? Wah 100. Ayo Bu, mumpung tahun baru saya mau nanya. Sebelum Allah yang nanya, saya tanya dulu mendahului pertanyaan Allah. Ayo Bun. Ayolah Bu. Kira-kira kita posisinya di hadapan Allah itu orang beruntung atau belum beruntung? Ibarat cabut undian, Anda belum beruntung atau Anda dapat hadiah surga? Ayo. Bapak-bapak. Assalamualaikum. Kalau disuruh nyabut undian di akhirat, kira-kira kuponnya Anda belum beruntung atau Anda beruntung mendapat surga? Yakin? Insya baik. Aki kalau sudah insya Allah tak lanjutin ceramahnya. Oh begitu Bu. Ojo lah Bu. Tambah setengah jam ya Rasul. Jadi tahqiqul ahwali wal maqamati. Urusan yang kedua, memasuki tahun baru supaya ada semangat untuk mengupgrade. Mengupgrade ini ketinggian. Untuk menaikkan amal, meningkatkan keimanan. Jom kita lihat masing-masing. Secara iman dan amal kita ini masuk kategori orang yang mana? Pertama, tahqiqul ahwal min haisul iman. Baru nanti tahqiqul ahwal min haisul a'mal. Memastikan posisi kita di hadapan Allah. Pertama dari sisi keimanan, yang kedua dari sisi amal ibadah. Jom, yang pertama Bapak Ibu, monggo dipun simak. Yang pertama memastikan kedudukan kita di hadapan Allah dari sisi keimanan. Al-Ghazali membagi 3 kelompok. Anwa'ul mu'min, orang beriman kalau ditinjau min haisu imanihim. Dari sisi imannya ala salah sati marotib. Ada 3 tingkatan iman. 3 tingkatan imannya orang beriman ini. Nah kita masuk tingkatan yang mana? Pertama imanul awam, imannya orang umum. Imanul khawas, imannya orang khusus. Yang ketiga imanul khawasil khawas, imannya orang yang istimewa. Bun, kira-kira kita orang biasa, imannya orang khusus atau imannya orang istimewa? Ayo jawab dengan jujur. Khusus, istimewa atau biasa? Maunya istimewa. Saya mau nanya sekarang kalau kita lihat ukurannya. Khusus,
Alhamdulillah. Wali kulli martabatin simatun, dan setiap satu tingkatan Allah letakkan tanda-tandanya. Supaya apa? Umatnya tahu untuk mengukur dia kelompok grade keimanannya itu kategori yang mana? Umum, khusus, atau istimewa. Wa amma imanul awami huwa al-imanul mutakallib, kata ulama ahli tazkiyah, ahli tasawuf, ahli tariqah. Maka iman yang pertama paling adna martabatan, paling rendah itu imannya iman orang umum. Al-iman al-mutakallib, imannya begini. Goyang. Oleng. Imannya nggak bisa begini, tapi mobat mabit. Tergantung tanggal bulan. Lengge, awal bulan begini, pertengahan bulan mulai gini ya. Mikir bayar utang, warung urung dibayar, anak sekolah urung ini, mobat mabit. Suami juga begini, istri begini, oleng dua-duanya. Ayo. Apalagi imannya ibu-ibu. Semakin banyak pemberian suami, semakin kuat imannya. Itu imannya perempuan, imanul mar'ah. Cirinya apa? Bal yazdad, bal yangkus, bal yazdad, bal yangkus, bal yazdad, summa bal yangkus. Turun naik, kembang kempis. Kayak orang naik tanjakan. Imane ngos-ngosan. Pertanyaannya, ibu-ibu, kira-kira iman kita yang mana? Apakah masih grade yang pertama adna martabatan ini? Tahun ini kalau iman kita masih seperti ini, 4-5 ke depan, jom buat kita naik satu dikit, yaitu imanul khawas, imannya orang khusus. Mahwal imanul khawasi, iman orang khusus itu imanul mustaqor, iman yang kekeh. Enggak gampang oleng, tidak terkontaminasi dengan tanggal dan bulan. Mau ada duit tetap kenceng, ada duit tetap kenceng. Itu imannya orang yang kekeh. Walaupun kadang naiknya sulit, tapi enggak pernah turun. Imannya stabil, mempeng. Di duit belanja karo bojone yo alhamdulillah, sebulan enggak dibelanjani yo innalillah. Pokoknya kenceng imannya. Ya nek sebulan nggak dibelanjani ya musibah. Saya nggak yakin kalau ibu-ibu di sini udah, bang, iso golek duit apa orang, begitu. Itu imannya iman mutakolib apa mustakor? Mutakolib. Iman yang mustakor itu iman yang berkekeh nih, iman yang kekeh ini. Nah kalau kita di tahun ini kok imannya sudah mustakor, maka naikkan satu digit, imanu khawasil khawas, imannya orang-orang istimewa. Iman yang cirinya bal yazdad, summa bal yazdad, summa bal yazdad. Iman yang gak hanya lurus tapi dia grafiknya naik, semakin naik. Imannya siapakah? Itu pertanyaannya. Iman yang paling istimewa, satu imanul anbiya, imannya para nabi. Summa imanu ashabir rasul, imannya para sahabat. Nah iman yang khawas khusus, imannya imanul aulia, imannya para wali. Nah iman yang khawas, yang umum, itu imannya kelas-kelasnya orang biasa. Ibu-ibu pengen jadi wali apa tidak? Bun. Perempuan nggak boleh putus asa harus jadi wali. Ibu pengen jadi wali apa tidak? Kalau bapak-bapak jelas nggak usah jadi wali, pasti jadi wali. Wali nikah kalau punya anak perempuan. Wali murid kalau anaknya sekolah. Wali santri anaknya ngaji di TPQ. Wali kelas, ustazah itu wali kelas juga. Pokoknya wali. Ya minimal wali kelas lah kalau jadi guru TPQ. Bun. Pastikan dari sisi keimanan bunda-bunda solehah jangan menjadi orang yang biasa. Pertanyaannya, ibu kalau diperlakukan oleh Allah di hari kiamat nanti pengennya diperlakukan secara biasa-biasa saja atau khusus atau istimewa? Halah yang serius, aku orang percaya. Tuh. Pengennya yang mana? Biasa, khusus atau istimewa? Bapak-bapak yang hadir di sini, saya bertanya, nanti di hari kiamat, bapak-bapak yang hadir pengennya diperlakukan oleh Allah dengan cara yang biasa-biasa saja atau khusus atau istimewa, super istimewa?
Wah, Ki aja bilang super istimewa. Kalau mau super istimewa, sholat subuhnya di musola. Sholat wajibnya berjamaah. Belanjani istri harus berlebih. Karena itu ciri orang-orang yang imannya istimewa. Betul Bun? Setuju? Alhamdulillah dari dulu memang ibu-ibu ini mata duitan semuanya kalau udah masalah itu. Setuju, asal masalah duit, setuju. Memang perempuan itu selalu terdepan kayak motor Yamaha. Loh, serius ini, makanya perempuan harus di depan. Setuju, hidup ibu-ibu. Hidup perempuan, hidup ibu-ibu. Oke, dah. Kalah bapak-bapak semuanya. Ini Masya Allah. Jadi bapak ibu pastikan imannya. Yang kedua, tahqiqul ahwali min haisul a'mal. Dari sisi amal ketaatan. Dari sisi amal. Dan amal dan iman ini mutawaliyah, saling berterkaitan. Orang kalau imannya naik, amalnya naik. Kalau iman turun, amalnya tuh turun. Dan ini sering kami sampaikan. Di majelis-majelis kami yang lain. Jadi tolak ukur iman itu amal. Kalau amal naik, imannya pasti naik. Kalau amal lagi turun, itu tanda imannya tuh turun. Dan itu ada tandanya. Walikuli martabatin simatun wa alamatun. Semua itu ada tanda. Orang yang masuk kategori dari sisi amal ibadah. Bunda, Bapak, Ibu yang mulia. Jom kita lihat ada 3 tingkatan. Tingkatan paling bawah, tingkatan pertengahan, tingkatan paling atas dari sisi amal. Orang yang paling bawah itu adalah orang yang suka menzolimi dirinya. Zolimul li nafsih. Maksiat jalan. Ketaatan jalan, ke masjid, sholat berjamaah. Tapi keluar dari masjid, ke pojok kebun sana. Sambil bawa ayam jago. Ngadu jago. Sholat jamaah datang, azan dia paling depan. Tapi kalau sudah selesai sholat, dia datang ke ujung kebun sana. Di kebun ubi. Di sana sambil bawa ayam jago. Makanya saya sampaikan. Kopiahnya orang Indonesia ini kopiah hitam ini ada tandanya, ada bisa mencerminkan perbuatan dan karakteristik orangnya. Kalau kayak kopiah saya ini ibu bapak-bapak, ini kopiah santri namanya. Cara kopiahnya santri kalau begini. Sampai ini sama, santri. Kalau sudah begini, ini kopiahnya kiai. Gus, habaib, kiai itu kalau pakai kopiah begini. Betul kan Bun? Saya punya kiai guru-guru itu semuanya kalau pakai peci begini. Ini namanya peci kiai. Kalau masih begini, ini peci santri, belum kiai. Kalau begini namanya peci kiai. Tapi ada yang lain begini. Itu peci tukang ngupluk. Tukang dadu. Tukang sabung ayam. Tukang jabut telone tanggane. Sama-sama pakai peci begini. Kalau pakai pecinya begini sekali, itu bandar bangkrut. Kalah main. Kalau ada yang begini Bu, saya pernah lihat orang seperti ini. Pakai peci nutup ini. Ini orang banyak hutang. Dane ndasemu mumet. Kalau sudah diletakkan itu banyak masalah. Make songkok aja nggak sanggup. Jadi kalau masih bisa begini masih kuat. Tapi kalau sudah begini itu tandanya banyak masalah. Istrinya ngomel tiap hari, utang warung belum dibayar, yang pengen perawatan, pedikur, medikur, macam ke salon, macam-macam. Sampai budak ndase nganggo peci nggak sanggup malah. Itu pakai pecinya paling tidak begini. Ayo, ada nggak yang pakai peci ini? Tak tengok dulu bapak-bapak di sini, alhamdulillah. Itu yang lepas peci itu pasti banyak masalah itu. Enggak, ini bercanda aja ini. Ya Allah, nasib. Kemeringat Pak bukan masalah-masalah, itu kemeringat. Jadi Bunda Solehah, pastikan iman kita naik, amalnya juga naik. Dan tanda iman perempuan itu semakin naik, maka semakin bagus pelayanannya kepada suami. Jadi bapak-bapak kalau pengen nengok iman istri naik itu tinggal lihat sejauh manakah mereka melayani kita. Kalau dia melayaninya sambil tersenyum itu imannya kuat. Kalau dia melayaninya sambil tanpa dipaksa itu imannya
sempurna. Dan iman perempuan itu bisa sempurna tergantung keadaan. Satu yang mendominasi, tebal dan tipisnya isi dompetnya. Hanya itulah penyebabnya iman perempuan itu naik. Kalau turun berarti dompetnya tipis. Kalau naik dompetnya tebal. Berarti bapak-bapak supaya iman istrinya naik, pastikan berusaha untuk mempertebal isi dompet istri. Walaupun dengan kertas, potongan-potongan kertas tak masalah. Yang penting segini. Setuju, Bu? Setuju. Tak rukyah loh. Setuju nggak? Alasan setuju saya rukyah nih. Ngaji bolak-balik kok nggak ada perubahan loh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi demikian aja lah, Bu. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan tahun depan atau tahun depan berikutnya tak masalah. Saya kecapean betul malam ini. Saya mau cancel tak mungkin sama Pak Agus, nanti Pak Agus ngambek sama saya nih. Jadi Bapak Ibu yang mulia, lebih 1/4 jam, berarti 1 jam pas saya duduk di sini. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini hanya sekedar bekal untuk mendapatkan perubahan. Perubahan yang pasti. Karena saya tahu yang suka berubah itu hanya satu, yaitu Power Rangers. Supaya kita tidak jadi Power Rangers, berubahlah ke arah yang lebih baik. Caranya bagaimana? Pastikan iman naik, amalnya juga naik. Kuatkan satu hubungan dengan Allah dengan cara apa? Sholat. Kuatkan hubungan dengan Rasulullah dengan cara sholat. Dan hubungan kita dengan sesama manusia dengan silatur. Pokoknya ngaji sama saya gampang ngapalinnya. Ibu sampai di rumah sholat, sholawat, silaturahmi. Silaturahmi, sholawat, sholat. Sholat, sholawat, silatur. Udah ibu ceramah depan suami yang gak datang karena kerja. Bang, sini bang, aku ceramain engkau. 1, sholatmu bang, sholawatmu kepada Nabi, silaturahmi ke RW sana bang. Selesai masalah. Betul gak Pak RW? Setuju ya? Oke, karena Pak RW udah setuju berarti bungkus kita tutup dengan doa. Baik Bapak Ibu yang mulia, sama-sama kita bermohon kepada Allah. Berdoa kita mengangkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan malam ijtima kita di malam hari ini adalah ijtima yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah. Nuzulus sakinah wal rahmah wal barokah. Turun keberkahan dari langit, keberkahan dari min indillah. Min indir Rabbina, dari sisi Allah Tuhan kita, agar semua kebaikan ini berkumpul di majelis ini, kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing untuk kita jadikan bekal 1 tahun ke depan dalam memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana ya Rabbana, ighfir lana dzunubana. Ya Rabbana, ya Rabbana, ighfir lana dzunubana. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Ya Wadud, 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 ya Latif, ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Rahmanu, ya Rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Nas'aluka Allahumma ya Rabbana an tarzuqana imanan daima wa yaqinan shadiqan. Anugerahkan kepada kami ya Rabbana iman yang sempurna, iman yang berkekekalan. Nas'aluka Allahumma an tarzuqana al-afiyah. Berikan kami kesentosaan ya Rabbana, keselamatan ya Rabbana, kesejahteraan ya Rabbana, kesejahteraan yang berkekekalan ya Rabbana. Allahumma rzuqna, dan rizkikan kepada kami kekuatan untuk senantiasa bersyukur atas afiah, kesentosaan, rahmat, nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma gfir lana dzunubana ya Rabbana, ampuni dosa kami, kesalahan kami, kekhilafan kami, kedua orang tua kami, wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara ya Rabbana, ampuni mak bapak kami, kesalahan keduanya ya Allah ya Rabbana, anugerahkan kebaikan dunia akhirat mereka ya Rabbana, keluarga kami, keturunan kami, saudara kami, tetangga kami, adik-beradik kami. Allahumma gfir lahum, ampuni semua mereka ya Allah yang sudah wafat ataupun yang masih menyertai kami. Ya Allah ya Rabbana, sahih ajsadana, sehatkan kami, panjangkan tawil umurana, panjangkan umur kami ya Rabbana, kabulkan setiap keinginan kami, tunaikan hajat-hajat kami, kabulkan doa-doa kami ya Allah ya Rabbana, berkahi kehidupan kami, berkahi ma'isyah kami. Allahumma barik fi ma'isyatina, ma'isyah kehidupan kami, sumber-sumber ekonomi kami, kehidupan dunia kami, akhirat kami ya Allah ya Rabbana. Yassir lana wa la tu'asirna, yassir lana kulla asir. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.